Anda harus berpijak di atasnya, artinya harus menjalankan, harus menggunakan cara itu. Wala ta'dihan manutah tarju naf'ah wa husulal maqsudi. Maka jangan belok, jangan berpindah, jangan beralih dari cara tersebut selama Anda menginginkan kemanfaatan dan hasil tujuan dalam beramal ma'ruf dan juga dalam nahi munkar. Jadi kalau kita ketika amal ma'ruf, seruan kita ingin didengar, orang yang kita ajak mau menuruti ajakan kita, mau mendengar ajakan kita, jalankan cara ini. Dan juga ketika Anda nahi munkar, orang yang kita kasih nasihat, kasih teguran agar menjauh dari munkar, mau menerima masukan dari kita, maka Anda atau kita harus menjalankan cara ini, yaitu dengan cara yang halus, yang lembut, penuh kasih sayang. Tetap memposisikan pelaku munkar itu pada posisi saudara yang dikasihi, yang disayangi oleh kita, bukan memposisikan pelaku munkar itu pada posisi musuh, orang yang kita benci. Bukan. Sebagaimana layaknya ketika kita menasihati orang yang kita sayangi, seperti itu pula cara yang kita lakukan, sikap yang kita jalankan ketika kita beramal ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kamu benar-benar menginginkan apa yang kamu lakukan, yang kamu jalankan itu bermanfaat, ada hasilnya. Yang hasilnya itu adalah orang yang kita ajak mau merespon ajakan kita, orang yang kita tegur mau mendengar teguran kita. Wafil hadis, disebut di dalam hadis, maka nabiku bisyai'in ila sana, wa man muji'a min syai'in ila sana. Tidaklah ada kelembutan dalam suatu perkara melainkan kelembutan itu menghiasi perkara tersebut. Jadi ketika ada kelembutan, maka ada keindahan. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari perkara itu melainkan mengotorinya. Jadi kotorlah, keruhlah sesuatu yang di dalamnya tidak ada kelembutan. Demikian pula ketika beramal ma'ruf dan ketika bernahi munkar. Amal ma'ruf yang dijalankan dengan kelembutan akan indah jadinya. Nahi munkar yang dijalankan dengan kelembutan pun akan jadi indah. Kita ambil contoh Habib Umar bin Hafid, ya. Gak ada cacian kepada pelaku munkar, siapapun beliau sama. Dan ketika menjawab pertanyaan, beliau menjawab dengan hal-hal yang setara seperti itu, tapi tidak menyudutkan. Maka jangan kaget banyak hati yang terpikat, karena keluar dari hati, dari kasih sayang. Nah, kita pun akan seperti itu, karena memang
ini konsep Nabi, manhaj Nabi. Nabi pun dakwahnya ma'ruf nahi munkar dulu sama seperti itu. Bagaimana ketika ada orang yang kencing di masjid, ketika yang lain marah, Nabi tidak, bukan berarti membenarkan, gitu, tetap menyalahkan. Dan Nabi tetap merespon, menegur pelaku itu, tapi dengan cara yang halus. Dan banyak ya yang dicontoh-contohkan oleh Nabi. Tinggal kita buka tarikh, ya, tarikh-tarikhnya baginda Nabi SAW, bagaimana Nabi berdakwah dan beramal ma'ruf nahi munkar. Dan Nabi tidak pernah menyela pribadinya. Kalau Anda ketika hadir bersama beliau, ada yang beliau tidak sukai, gitu. Artinya ada yang melakukan munkar. Ketika orang sudah pergi, Nabi berkata, Anda tidak seperti itu. Itu kan pernyataan Nabi tetap nggak setuju, gitu. Cuma nggak langsung. Coba seandainya dia nggak begitu, sama, itu suatu respon penolakan dan tidak membenarkan terhadap apa yang dilakukan orang tersebut. Wa warada aidan, dan juga warid keterangan di dalam hadis, innahu la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa rafiqun bima ya'muru bi rafiqun bima yanha 'anhu. Bahwa tidaklah seseorang menganjurkan ma'ruf atau mengajak ma'ruf dan nahi munkar, melainkan ketika yang menganjurkan ma'ruf halus, lembut, kasih sayang, maka ketika menegur munkar pun sama, kan halus dengan kelembutan dan kasih sayang. Dan Nabi seperti itu. Wa kadzalika yang bagi lil insan, demikian pula mesti atau harus lil insan, bagi seorang insan, ayyakuna amilan bima ya'muru bih, dia penganjur ma'ruf, harus pelaku ma'ruf, ya, pelaku ma'ruf, penganjur ma'ruf, pengajak ma'ruf, harus pelaku ma'ruf. Jadi jangan sampai menganjurkan ma'ruf, mengajak ma'ruf kepada yang lain, dia sendiri bukan pelaku ma'ruf. Ngaji dong, dia sendiri nggak ngaji, gitu, ya. Misalnya seperti itu. Coba jalanin adabnya, akhlaknya yang bagus. Kita sendiri nggak berakhlak yang bagus, misalkan. Jadi pelaku ma'ruf, penganjur ma'ruf harus pelaku ma'ruf. Mujtaniban lima yanha anhu, demikian pula pencegah ma'ruf, pencegah munkar. Ketika dia mencegah munkar, dia juga harus menghindari munkar. Jadi apa yang dia cegah, dia sudah lebih dulu jauh dari munkar. Fa innahu yakunu li kalamihi waq'un bil qulub, karena jika
ketika dia menganjurkan ma'ruf juga sekaligus pelaku ma'ruf, maka omongan dia akan top tertancap di hati orang yang diajaknya, orang yang dianjurkannya, ngena langsung. Wahaibatan bisudur, dan orang yang diajaknya pun, yang dianjurkan ma'ruf segen. Kita ngajak ngaji, kita sendiri memang ahli ngaji. Nah, orang yang diajaknya akan segen, bahkan mungkin nggak perlu kita banyak bicara ngaji dengan sikap. Wa qad warada al-wa'id syadid bi haqqi man yamuru bil khair wa ya'ti. Dan telah warid keterangan dari hadis ancaman bagi orang yang menganjurkan ma'ruf sedangkan dia sendiri tidak melakukan ma'ruf. Jadi ada ancaman di dalam hadis, ancaman yang berat bagi pelaku penganjur ma'ruf, katakanlah pendakwah, sedangkan dia sendiri tidak melakukan apa yang dianjurkan. Wa yanha 'anil syarr wa ya'ti. Dia mencegah munkar, malah dia yang melakukan. Nah, ada ancaman di dalam hadis untuk pelaku-pelaku orang-orang seperti ini. Wahajah wal afdal wal aula. Ini utama, afdal. Jadi afdalnya pelaku penganjur ma'ruf yang mengajak ma'ruf memang pelaku ma'ruf. Yang mencegah ma'ruf memang sudah lebih dulu. Pencegah munkarat memang sudah lebih dulu, jauh dari munkarat. Ini afdal, keutamaan. Lalu bagaimana jika umpama kita ini melarang munkarat, tapi kita masih menjalankan munkarat? Kita menganjurkan ma'ruf, kita belum bisa melakukan ma'ruf. Wa illa fa'alal insan ayyamura wa yanha wa in kana ghairu amilin bima yad'u ilaihi. Jika tidak, tetap seorang insan harus menganjurkan ma'ruf dan mencegah munkar walaupun dia sendiri bukan pelaku dari apa yang dia ajak, dari apa yang dia sampaikan, dari apa yang dia anjurkan. Fa innal 'alima alladzi la ya'malu bi ilmi wa la ya'lamu nas akhassu halal wa asyaddu iqaban min alladzi ya'lamu wa la ya'malu. Karena seorang alim, orang yang tahu, orang yang mengerti, yang tidak mengamalkan ilmunya dan tidak mengajarkan ilmunya, itu lebih rendah kedudukannya dan lebih berat hukumannya dibanding orang yang tahu dan yang tidak mengamalkan, yang tidak beramal. Jadi tetap lebih bagus ketimbang tidak sama sekali. Jadi jangan jadi alasan. Kalau memang hadir ada objeknya, niatnya di hadapan kita dan kita mampu, kenapa tidak? Walaupun kita belum termasuk sebagai pengamal. Contoh jauhnya di lingkungan sendiri sama anak kita, walaupun kita belum jadi ahli majelis, belum biasa istiqomah ngaji, anaknya tetap ahli ngaji. Atau saudara kita kerabat tetap. Jadi jangan
Aku juga belum biasa ngaji. Enggak. Cakepnya memang apa yang kita anjurkan kita sendiri perhatikan wahadal afdal wa aula. Wahadal afdal wa aula. Jadi cara itu memang afdalnya seperti itu, utamanya seperti itu. Kita dulu yang menjalankan ma'ruf, baru mengajak yang lain. Kita dulu yang menjauhi munkar, baru kemudian mencegah melarang yang lain. Ya, afdalnya seperti itu. Afdal, ketika ada afdal, apa takdir lebih baik, berarti kan di bawahnya ada yang baik, ya kan? Berarti walaupun kita belum melakukan ma'ruf lalu mengajak ma'ruf kepada yang lain, tetap baik. Gitu. Cuma lebih baiknya kita dulu. Gitu. Artinya wahdaru ma'asyiral ikhwan, waspadalah kalian wahai saudara-saudaraku, kata Imam Al-Haddad. Arsyadakumullah, semoga Allah menuntun kalian, doa dari Imam Al-Haddad. Minal mudahanah fitin, waspada dari mudahanah. Mudahanah ini sekelas munafik. Wa maknaha, dan maknanya mudahanah adalah ayyaskutal insan anil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar wa anil qaulil haq wa an qaulil haq wa kalimatul adl tam'an binnas. Ini yang namanya mudahanah itu diamnya seseorang, tidak mau amar ma'ruf dan juga tidak mau nahi munkar, tidak mau menyampaikan kata-kata yang benar dan kalimat yang adil. Karena apa? Karena tamak dari manusia, takut dijauhi, takut dikucilkan, takut A, takut B, takut C. Itu mudahanah. Jadi kalau istilah bahasa Sunda mah kajunan wae. Jangan. Jadi tetap harus ada sikap. Tinggal sikapnya itu bagaimana. Yang seperti tadi. Wa tawaqqu'an lima yasulu minhum min jahin aw malin, dan juga takut martabatnya jadi turun, atau takut umpamanya kalau dia pedagang konsumennya hilang, pergi menurun, atau gajinya takut dikurangi, materinya takut berkurang, rezekinya takut enggak lanjut datang. Nah, hal-hal seperti itu sehingga dia pasif dari amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Itu mudahanah. Au hadin minal hududi dunia, atau karena alasan bagian-bagian dari beberapa bagian sifat dunia. Misal nggak diundang lagi, ya, atau nggak dipanggil lagi, nggak ada yang manggil, nggak ada yang. Nah, alasan-alasan, karena alasan-alasan seperti itu yang membuat pasif dari amar ma'ruf nahi munkar, itu mudahanah. Maka ada peringatan dari Imam Al-Haddad, wahdadu, hati-hati, awas, waspada kalian. Yang biasa disuruh diwaspadai perkara bagus atau perkara baik, kan? Perkara buruk atau perkara baik? Perkara buruk, kan? Faqallama fa'ala dzalika ahadun illa adallahu Allah wa ana.
Maka ketika ada yang melakukan itu, melakukan mudahana, maka adallahullah, Allah akan hinakan dia. Allah pasti hinakan dia, rendahkan dia. Jadi dia takut kehilangan derajat di mata manusia, dalam pandangan manusia, sehingga dia mudahana. Tanpa dia sadari, dia sudah menjatuhkan diri dari derajat yang mulia di sisi Allah. Gitu. Tinggal pilih nih, tinggi derajat sisi Allah dalam pandangan Allah apa dalam pandangan manusia. Wasallatu alaihin nas. Nah, tanpa sadar maka manusia akan menguasainya. Justru dia akan dikuasai, didominasi, dikendalikan oleh manusia. Ya, akhirnya dia tanpa sadar sudah menjadi hamba manusia. Wa harrama ma yarjuh mimma fi aidihim. Dan apa yang dia harapkan di tangan manusia malah jadi jauh, mahrum atau mahjub, haram itu terhalang, malah tidak akan sampai, malah tidak akan didapat, malah jauh. Tadinya takut hilang kehormatan di mata manusia sehingga diam, padahal justru bukan kehormatan yang didapat, kehinaan. Fa'amal madarah, fa'amal mudarah, fahiya mubah. Adapun mudarah, kalau mudarah itu boleh, ada mudahana, ada mudarah. Warubama tundabu, bahkan pada kesempatan-kesempatan tertentu, kondisi-kondisi tertentu, mudarah ini bahkan disunahkan. Apa itu mudarah? Wa maknaha, adapun maknanya mudarah, ayyabdulal insan say'an min dunya li solahi dini, yaitu dia mengorbankan, mengerahkan sesuatu dari dunianya, katakanlah materinya atau apa saja yang bersifat dunia, bisa jadi derajatnya, power kekuasaannya, atau mohon maaf materinya, untuk kemaslahatan dunia dan juga untuk kemaslahatan agamanya dan juga untuk kemaslahatan dunianya, atau untuk keselamatan kehormatan dirinya. Min madamati ahli syar, min madamati ahli syar, dari perbuatan tercelanya ahli pelaku keburukan. Mohon maaf, misalnya ada jahit ini orang fajir, dalam bahasa Arab fajir menjauh bicara anil hak, sholat enggak misalkan, atau dari ininya juga nggak bagus. Kalau ketemu dia, kita kasih rokok sama dia. Kalau kebetulan duduk bareng di warung kopi, kita traktir. Nah, cara seperti itu boleh, bahkan sunnah. Dan niatin dakwah. Atau ada pelaku keburukan lain, kita baik-baikin tuh, ya. Kalau ketemu, kita korbankan materi kita untuk dia dengan niat dakwah, itu bahkan sunnah. Pada kondisi-kondisi tertentu bisa jatuh sunnah. Atau
Siapa saja yang sifatnya ahli syar. Ahli syar ini kan umum ya. Keburukan ini kan maknanya umum, bisa apa saja yang sifatnya madmumah fis syar'i, yang dalam pandangan syara tidak baik. Wafil hadis disebut di dalam hadis ma waqa bihil mar'u irdahu fa huwa lahu shadaqatun. Jadi apa yang bisa menjaga memelihara kehormatan seseorang maka itu adalah sedekah. Misalkan kita ini ada jabatan, sedangkan ada orang nih sama menginginkan jabatan ini. Dia ini dikenal A, B, C misalkan. Keburukannya begini. Kita rela ngorbanin ya kedudukan kita dikasih ke dia dengan harapan supaya dia nggak berlaku buruk lagi. Nah itu mudah masuk. Apalagi lalu dengan harapan tadi, dengan harapan dan niat dakwah. Jadi dakwah. Jadi sesuatu sikap atau apapun yang kita jalankan untuk melindungi kehormatan kita, maka itu adalah sedekah. Bukan penuh atau bukan kita pengecut atau kalah, enggak. Tapi tujuannya untuk supaya kejahatan atau keburukan yang biasa dilakukan jahit ini jahit stop gitu. Faidastakal insan ma yakhafu minasyaril asrar bima la yadurru fi dini lam yakun alaihi bidzalika ba'sun wala junaha insyaallah. Bila mana ada seseorang insan yang berusaha faidastakal insan ma yakhafu, ketika seseorang berusaha menolak makna tolabiyah istakfa, berusaha menolak sesuatu yang dia takutkan, artinya yang ditakuti apa tuh? Kita cari cara dan menjalankan cara supaya yang kita takutkan itu tidak terjadi. Minasyaril asrar, dari keburukan apa saja umum kan, termasuk perbuatan buruk seseorang yang pelaku buruk. La yadurruhu bidini, dengan cara yang dalam kacamata agama itu tidak madharat, tidak bahaya, artinya tidak tercela. Ya kita umpamanya ngasih sesuatu kepada pelaku keburukan dengan harapan dia tidak lagi melakukan keburukan, kan sah saja selama tidak ada niat mendukung keburukannya. Beda dengan gini, nih buat modal kamu, buat tambahan taruhan kamu lain. Itu jelas tujuannya kan itu. Itu bahaya kalau seperti itu. Ini mah enggak. Lam yakun alaihi dzalika ba'sun, tidak jadi dosa baginya. Jika cara seperti itu tadi yaitu upaya untuk mencegah terjadinya keburukan yang bisa jadi terjadi kepada kita jika kita tidak melakukan sikap kepada pelaku itu. Insyaallah kata Imam Al-Haddad. Insyaallah. Jadi tidak dosa kata mereka. Walakinal udul alal asrar wa mujanabihim ahsan min dalik. Akan tetapi menghindar, menjauhi dari pelaku-pelaku buruk itu lebih bagus. Kita ada di lingkungan yang
Mohon maaf, mayoritas pelaku buruk. Ya kita itu cari, itu tadi menjalankan supaya mereka nggak mengganggu kita, mereka nggak merugikan kita, kita iniin mereka, kita baik-baikin, nggak apa-apa. Tapi lebih cakepnya lagi kata orang, ya pindah kamu dari sana, keluar kamu dari sana. Gitu. Bisa jadi diri kamu terjaga selamat, tapi bisa jadi moral, mental anak kamu atau siapa kamu nanti terpengaruh kan gitu. Wa hadzal ladzi dzakarna inama yakunu idal ibtila bihi. Dan apa yang kami sampaikan ini, kami utarakan ini kata Imam Haddad, indal ibtila bihim. Ketika mendapatkan ujian dengan para pelaku buruk ini, jadi masyarakat atau maaf bukan masyarakat ya, kebanyakan di lingkungan kita, misal ke tempat tinggal kita, ini kebanyakan seperti itu. Nah supaya kita ini terjaga, mohon maaf misalkan di lingkungan, mohon maaf ya, pencuri misalkan, kita malah deketin nih supaya dia nggak curi rumah kita, mengganggu rumah kita gitu. Wa ila fala rusata lil mu'minin taqiyyin bil ikhtilaf bi ahli syarr. Jika memang tidak seperti itu kondisinya, situasi kondisinya, maka bagi mukmin yang bertakwa tidak ada kemurahan dan campur baur dengan mereka. Ya kalau memang sampai kita bergaul, campur sama mereka, itu lain masalah. Enggak, maksudnya bukan seperti itu kata Imam Haddad. Membaik-baikin mereka itu bukan seperti itu. Hanya memang ketika nyata ininya, dohir alasannya, masalahnya apa? Dorornya kepada kita dari mereka, bahayanya dari mereka kepada kita, dan terlihat secara tahakuk. Tahakuk itu bukan hanya sekedar dugaan asumsi, tapi memang sudah ada bukti ini kalau begini bisa seperti itu. Nah, gitu. Jadi bukan hanya kekhawatiran tidak jelas. Bal alaihi mujanabatuhum wal ihtidamuhum. Jadi cakapnya kalau tidak seperti itu kondisinya, menghindar itu lebih bagus. Wa kadzalika fahdaru wallahu a'lam bishawab. Si panjang. Itu dulu, mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat dari nasihat Imam Haddad. Semoga Allah memberikan inayah taufiknya kepada kita, dan juga barangkali ada saudara-saudara kita yang muslim belum terbuka hatinya dari mohon maaf dari keburukan, semoga Allah bukakan. Kita kasih karunia taufik taubat.